Kalau itu belum dikuasai akan kelimpungan. Tapi nggak apa-apa, nanti akan saya ulangi lagi sedikit demi sedikit untuk menyempurnakan saja kepada dia. Nah, kali ini kita akan masuk pada assessment. Dulu measurement. Measurement itu mengukur sehingga harus ada angka. Nah, orang tua senangnya measurement. Jadi kalau orang tua itu senangnya angka, padahal anak tidak butuh angka gitu. Itu measurement namanya. Jadi semuanya serba diangkakan, namanya measurement. Sementara ini assessment. Assessment itu dalam Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian. Assessment itu adalah proses mengumpulkan dan mengolah informasi. Informasi apa? Apapun tentang anak. Ya, giginya hilang satu ditulis assessment itu. Dalam pembelajaran ada yang tidur di kelas assessment itu. Ya, kemudian rambutnya menjadi botak, setelah botak kagores sedikit kutukan cukur, ketika belajar tidak lagi fokus, assessment gitu. Jadi assessment adalah semua informasi tentang anak kita tulis di dalam tulisan kita, di dalam catatan kita, karena akan menjadi modal untuk kita mengajar. Nah, ini namanya assessment, Bapak Ibu. Dalam perjalanan assessment ini dibagi menjadi dua dari sejak dulu malah. Hanya di kurikulum 2013 tidak peka ke fungsinya masing-masing, sehingga serba disatukan. Padahal dua fungsi yang berbeda tidak bisa disatukan. Yaitu apa? Formatif dan sumatif, itu tidak bisa disatukan. Di kurikulum 2013 semuanya disatukan, dirapotkan. PH, PTS, PAS, 2 PH tambah PTS tambah PS bagi 4 masuk rapot. Yang masuk rapot dalam konteks teori penilaian itu berarti high stake. High stake ini beresiko tinggi, antara lulus tidak lulus, naik tidak naik gitu, Bapak Ibu. Nah, ini namanya sumatif. Sumatif ini berfungsi menguji, mengevaluasi ketercapaian TP CP tertentu, menguji anak apakah anak sudah menguasai kompetensi tertentu belum. Nah, ini namanya sumatif. Terlalu banyak dirapotkan dan semua dirapotkan berarti semua penilaian menjadi sumatif gitu, Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau semua penilaian dirapotkan, maka penilaian ini menjadi sumatif fungsinya. Karena rapot itu high stake, berisiko tinggi, lulus tidak lulus, naik tidak naik. Berarti kalau semua dirapotkan berarti fungsinya sumatif. Dan sumatif berfungsi menguji anak. Kalau begitu di kurikulum 2013 penilaian itu terlalu menguji anak dibanding menuntun anak. Nah, jadi di kurikulum 2013 terlalu banyak penilaian sumatif. Buktinya apa? Buktinya semua penilaian masuk rapot gitu. Jadi 2 PH tambah PTS tambah PAS bagi 4 berarti semua masuk rapot. Berarti apa? Semuanya sumatif. Kalau semuanya sumatif berarti apa? Guru menguji anak. Padahal anak terlahir bukan untuk kita uji. Karena hasil UKG guru pun 54 untuk guru SD. KKM anak SD dalam Permen 75 gitu. Jadi KKM SD 75 gurunya 54 UKG-nya. Jadi guru pun nggak mau diuji gitu. Padahal guru harus diuji. Karena jenis pendidikannya berbeda dengan SD. Kalau SD pendidikan umum, kalau guru pendidikan khusus seperti SMK. Jadi guru itu career skill. Kalau anak SD life skill, jadi beda. SD ini yang mengujinya kehidupan, guru SD yang mengujinya kompetensi, uji kompetensi. Makanya di guru SD ada uji kompetensi. Di SMK juga ada uji kompetensi. Jadi pendidikan khusus itu kental dengan banyak diuji. Ternyata pendidikan khusus. Apa contohnya? SMK, perguruan tinggi, jadi guru banyak diuji kan? Jadi lebih kental sumatif dibanding formatif kan? Itu untuk fake school atau pendidikan khusus. Nah, kemarin di kurikulum 2013 di SD terlalu banyak menguji. Berarti apa? Pendidikan umum dikhususkan gitu. Jadi pendidikan itu seharusnya umum, malah jadi dikhususkan. Berarti keluar dari hitoh gitu. Padahal sudah jelas Ki-Hajar Dewantara membedakan. Awas hati-hati, ini pendidikan umum. Apa itu? SD, SMP, SMA. Ini pendidikan khusus, fake school. Apa itu? SMK, perguruan tinggi. Nah, fake school, pendidikan khusus apa? Career skill. Dibentuk seperti bonsai, karena kalau tidak cantik tidak akan ada yang mau beli. Maka anak SMK mau kesini dikesinikan, mau kesana dikesinikan. Jadi seperti bonsai. Dibentuk, karena kalau tidak cantik tidak akan ada yang beli. Itu pendidikan khusus. Jadi pendidikan khusus itu dibentuk career skill. Kalau tidak cantik tidak ada perusahaan yang beli. Maka dibentuknya dengan banyak diuji gitu ya. Dibentuknya dengan banyak diuji.
Kalau SD, pendidikan umum seperti SMP dan SMA. Yang diajarkan life skill, berarti yang mengujinya apa? Kehidupan. Jadi setelah belajar bersama kita tidak sopan pada orang tua, berarti gagal pendidikannya bersama kita. Jadi yang ujinya kehidupan, bukan tes. Nah, di kurikulum 2013 terlalu banyak tes yang menguji. Kalau begitu apa? Yang umum SD, SMP, SMA dibuat seperti khusus. Nah, kemarin anak SD dibentuk, padahal harusnya ditumbuhkan. Yang dibentuk itu SMK itu dibentuk. Kalau SD ditumbuhkan bukan dibentuk, maka bukan pembentukan karakter tapi penumbuhan budi pekerti itu. Karena memang sudah punya modalitas di dalam hidupnya, punya potensi untuk ditumbuhkan. Jadi fitrah manusia atau anak itu suci. Jadi yang membuat dia tidak jujur adalah lingkungannya. Fitrah ketika lahirnya jujur, fitrah ketika lahirnya disiplin, fitrah ketika lahirnya berjuang. Kenapa berjuang? Di dalam perut itu makannya tidak dilus-lus dan sebagainya, dia berjuang untuk apa? Di dalam cairan plasenta itu. Jadi manusia itu fitrahnya berjuang. Nah, sekarang diberikan kesempatan untuk anak-anak berjuang meraih kemerdekaannya. Karena tidak ada merdeka yang diraih tanpa perjuangan. Jadi merdeka diraih dengan berjuang. Jadi biasakan hari ini mereka berjuang. Dan biasakan dimerdekakan supaya kita mendapatkan data dan informasi yang otentik dari anak. Kalau anak tidak dimerdekakan dalam pembelajaran, maka informasi yang kita dapatkan adalah informasi yang palsu, semu. Disiplinnya disiplin semu, tanggung jawabnya tanggung jawab semu. Sehingga apa yang kita dapatkan data palsu semua. Sehingga tidak akan otentik datanya. Penilaian dari masyarakat akan beda dengan penilaian dengan guru di sekolah. Menurut guru nilai anak ini kejujurannya 100, ya, sangat baik, Mam. Tapi di masyarakat ternyata kejujurannya sangat buruk. Kenapa coba? Karena di sekolah tidak dimerdekakan, terlalu banyak aturan, akibatnya di sekolah disiplin yang palsu, ya. Jadi alamiah dia, naturalnya tidak jujur. Tapi karena dipaksa dengan aturan harus jujur, maka di sekolah jadi jujur. Akibatnya kita mendapatkan data bahwa anak ini jujur. Saking apa? Saking dia tidak merdeka. Karena tidak merdeka, maka data yang kita dapatkan data semu. Karena anak jadi dibuat-buat. Jujurnya dibuat-buat, disiplinnya dibuat-buat, bukan datang dari dirinya. Ini yang disebut dengan motif internal, kesadaran. Selama ini dia jujur karena dipaksa untuk jujur. Ini namanya eksternal. Kelak kembali ke masyarakat, sementara di masyarakat natural, maka kembali kepada naturalnya, yaitu apa? Tidak jujur dia. Sehingga terjadilah penilaian yang beda antara guru dengan masyarakat. Ini disebabkan karena pendidikan di sekolah tidak memerdekakan anak. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan informasi yang jujur, yang asli, yang natural, yang otentik? Merdekakan dalam pembelajaran. Biarkan dia natural, menginternalisasi, mengejawantahkan, memperlihatkan, men-showing perilakunya yang sebenarnya itu. Jadi penting kurikulum merdeka supaya data kita dalam konteks assessment menjadi otentik. Karena kalau tidak dimerdekakan, datanya data palsu, teman-teman. Nah, ini tentang bagaimana data dikumpulkan. Nah, karena anak SD pendidikan umum, maka nanti ilmunya ilmu hidup, tadi sudah disampaikan. Kemudian assessmentnya menjadi kental dengan assessment yang kedua, yaitu formative assessment. Jadi sumatif menguji, formatif menuntun, bahkan memperbaiki proses pembelajaran. Dalam konteks assessment formatif, guru bercermin ke siapa? Ke anak. Cerminnya siapa, Pak? Anak jadi cermin. Anak tidur di kelas, guru bercermin ke anak. Oh, salah saya, mengajarnya lucu, mengajarnya tidak dibawa jingkrak-jingkrak, ngajarnya jadi khotib sholat Jumat, ya, menyampaikan materi dari awal sampai akhir selesai sehingga anaknya tertidur. Jadi anak tertidur, kemudian guru bercermin, wah, anak tertidur, oh, pembelajaran saya tidak menarik gitu. Ini yang disebut dengan bercermin. Ini yang disebut dengan reflection, dengan reflektornya adalah siswa. Jadi dalam konteks assessment formatif tidak ada yang salah dengan anak. Yang keliru guru mengajarnya. Karena apa yang didapatkan oleh anak murni dari apa yang diberikan oleh gurunya. Jadi anak 5 karena gurunya 5, anak 7 karena gurunya 7. Itu namanya assessment formatif. Jadi assessment formatif itu dalam rangka memperbaiki kualitas proses pembelajaran. Dan ini namanya PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi kita bercermin kepada anak. Hebatnya anak, hebatnya kita, jeleknya anak, jeleknya kita gitu. Nah, ini namanya assessment formatif. Jadi apa tujuannya assessment formatif?
memperbaiki proses pembelajaran di mana guru bercermin kepada siswa. Kalau guru sedang bercermin kepada siswa kemudian mendapatkan mukanya jelek, jangan diganti cermin. Jadi kalau muka jelek ganti muka gitu. Kenapa? Karena tidak ada cermin yang jelek. Semua cermin diciptakan dengan segala potensinya dan semuanya nomor 1, peringkat 1, ranking 1 dengan segala keunggulan dan keunikannya. Jadi anak terlahir dengan segala potensinya dan semuanya ranking 1. Sehingga apa? Tidak untuk dibandingkan. Jadi membandingkan anggur dengan jeruk tidak adil. Kalau mau membandingkan jeruk dengan jeruk, jeruk Medan dengan jeruk Garut gitu ya, sama-sama jeruk baru dibandingkan. Kalau jeruk dengan apel bukan untuk dibandingkan, tetapi tidak ada anak yang sama. Kalau begitu apa? Lahirnya bersama kita bukan untuk kita bandingkan ya, karena memang mereka berbeda dan mereka unggul dengan segala keunggulannya. Dan itu diketahui kalau guru dalam mengajar banyak asesmen formatifnya. Apa syarat asesmen formatif? Dekat dengan anak. Karena kalau jauh dengan anak kita tidak akan mendapatkan apapun dari anak. Jadi anak akan nampak besar dengan segala keunggulannya sehingga kita nampak keseluruhan dari dirinya ketika kita dekat dengannya. Anak terlahir seperti kertas tertulis suram. Tugas guru mempertebalnya. Apa syarat mempertebal tulisan suram di dalam kertas? Dekatkanlah pensil itu dengan kertasnya. Kalau pensil dijauhkan dengan kertas, mana mungkin kita menggoreskan tulisan-tulisan pada tulisan yang samar tadi menjadi jelas tadi. Jadi apa syaratnya tadi? Dekat dengan siswa. Karena dekat dengan anak maka kita tahu tentang dia sehingga kita bisa memberikan intervensi yang relevan dengan kebutuhannya. Sehingga kelak padi akan dilayani secara padi, jagung dilayani secara jagung, singkong dilayani secara singkong. Ketika kita apa? Ketika kita tahu bahwa di kelas berbeda, ada singkong, ada jagung, ada padi gitu. Ini yang disebut differentiated instruction atau pembelajaran berdiferensiasi. Dan itu dihasilkan kalau guru mendapatkan data yang komprehensif dari anak yang disebut dengan assessment awal. Maka assessment awal dengan pembelajaran berdiferensiasi nyatu, utuh, satu hati, satu jiwa, tidak bisa dipisah. Tidak mungkin ada asesmen awal kalau tidak dilanjutkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tidak mungkin ada pembelajaran berdiferensiasi kalau tidak diawali dengan asesmen awal. Kalau begitu apa? Asesmen awal mutlak dilakukan. Dulu namanya asesmen diagnostik. Kata diagnostik ini cocoknya untuk masalah yang perlu penanganan pakar, seperti di SLB, pendidikan khusus, nah itu baru diagnostik. Tapi kalau untuk anak-anak kita yang tidak berhambatan intelektual, maka ini asesmen yang biasa saja, namanya asesmen formatif awal atau orang menyebutnya asesmen awal. Ini formatif. Jadi apa syarat formatif? Guru dekat dengan siswa. Karena dengan dekat maka guru akan mendapatkan catatan yang banyak tentang siswanya. Karena deket mah jarawatna katingali, panon katingali, tai jeli katingali, lepo ngamai katingali, tak eta. Tak eta teh asesmen formatif. Lamun di jauhan mau katingali, nu aya kabelot gue udah hadir selesai ya. Jadi apa syaratnya kita mendapatkan data komprehensif? Dekat. Maka di kurikulum Merdeka guru yang hebat adalah guru yang di tasnya banyak catatan tentang anaknya, bukan lagi buku teks. Jadi bukan lagi buku teks, tapi catatan tentang setiap anak. Learning profile-nya, gaya belajarnya, kinestetik, auditori, visual, kepribadiannya, sanguinis, populer, pragmatis, damai, kemudian melankolik, sempurna, kemudian koleris, kuat, dicatat. Kepribadian yang lain dari growth mindset, dari Carol S. Dweck, apalagi Paul J. Stoltz tentang climber, quitter, camper, itu banyak tuh. Jadi anaknya beda, itu yang baru kita ketahui 3, kepribadian, gaya belajar. Yang lain anak leungit untuk hiji, yang lengkap itu beda. Anak pernah tikusuk leungit ieu ngomongna jadi balelo, anu ieu mah jelas beda. Jadi perbedaan itu bisa dilihat dari sudut pandang apapun, jangan dibatasi oleh gaya belajar saja. Selama ini semua orang fokus pada gaya belajar. Ya nggak apa-apa, bagus-bagus aja, tapi jangan sampai terpunggung oleh itu. Karena diferensiatif itu bukan dipaksa, tapi munculnya dari hati sanubari. Ketika kita punya anak SMA dengan anak TK, maka bekalnya akan beda. Anak SMA 25.000, anak TK 5.000. Apakah dipaksa? Tidak. Muncul dari apa? Dari hati sanubari. Itu diferensiatif. Jadi pembelajaran berdiferensiasi bukan dipaksa. Kalau anak begini harus visuali, yang ini bukan, tapi munculnya dari hati. Anak ini pernah tikusruk, kemudian rada soek, ngobrolnya balelo, aduh ngajar ke kudu rumah kan dia tak itu kan. Teh dina hati. Ini yang disebut dengan
Filosofi, differentiated is a philosophy, ways of thinking, bukan paksaan ya. Bapak dan Ibu. Jadi bukan strategi menerapkan strategi yang berbeda pada anak yang beda, bukan. Tetapi filosofi itu kebijaksanaan itu datangnya dari hati. Jadi hati sanubari mengatakan anak beda, oh berarti berbeda gitu Bapak Ibu. Nah, jadi tidak ada capek. Apalagi di kurikulum Merdeka, di balik kebutuhan anak ada kesiapan guru. Di kurikulum 2013 apa? Lihat kebutuhan anak, lakukan. Akibatnya apa? Anak merdeka, guru terjajah. Anak bahagia dari kelas, guru memenuhkan beban hidup. Senyuman membawa luka keluar dari kelas. Kenapa? Karena kebutuhan anak terus yang dilihat tanpa melihat kesiapan kita. Nah, di kurikulum Merdeka berlaku bolak-balik karena semboyan pendidikan nasional tuturi handayani. Tuturi ke kita, handayani ke orang. Ya. Tuturi handayani merdeka, memerdekakan, bergerak, menggerakkan diri orang lain, hak kewajiban. Nah, dua-duanya berdua ayat. Makanya di kurikulum Merdeka apa? Lihat kebutuhan anak apa, lihat kesiapan kita apa, lakukan yang kita siap. Karena Tuhan tidak butuh sempurna, Tuhan hanya mengharapkan kita mencoba memberikan yang terbaik sebisa kita. Makanya di kurikulum Merdeka muncul banyak pilihan. Karena merdeka bukan bebas saling menyakiti, tetapi memberikan ruang untuk kita saling menyayangi dengan cara kita memilih. Memilih sesuai kesiapan kita. Makanya di kurikulum Merdeka selalu ada opsi. Opsi 1, kurikulum 2013. Opsi 2, kondisi khusus. Opsi 3, kurikulum Merdeka jalur mandiri. Masuk jalur mandiri, opsi lagi. Opsi 1, mandiri belajar. Opsi 2, mandiri berubah. Opsi 3, mandiri berbimbing. Masuk lagi ke KTP, 3 opsi lagi. Opsi 1, deskripsi kriteria. Opsi 2, rubrik. Opsi 3, interval nilai. Nyusun raport, opsi lagi. Opsi 1 dari CP, opsi 2 dari TP dalam KTP. Opsi 3, tulis yang penting-penting saja. Nah, di kurikulum Merdeka itu selalu ada opsi memilih, Bapak dan Ibu. Kenapa diberikan pilihan? Supaya guru bisa melihat dirinya, siapnya yang mana gitu. Itulah yang disebut dengan merdeka. Jadi bukan dipaksa. Jangan jadi guru. Jangan jadi. Iya. Tidak ada yang tidak siap, pasti siap karena kita sudah diberikan modalnya. Apa itu modalnya? Kuliah di S1 itu modal. Belajar pedagogik itu modal. Dan kita manusia itu modal. Karena manusialah yang bisa mendidik manusia. Dan kebetulan kita manusia, berarti kita punya modal untuk mendidik manusia. Nah itu modal berarti. Karena manusialah yang diberi akal, diberi syahwat-syahwat juga, sehingga naik turunnya manusia menandakan bahwa manusia adalah makhluk yang dapat mendidik, juga dapat dididik gitu. Malaikat tidak bisa dididik. Kenapa? Karena akal saja. Dia akan samina wa ata'na. Hewan tidak bisa dididik. Kenapa? Karena syahwat saja. Manusia antara akal dan syahwat sehingga naik turun, sehingga pendidikan menjadi dibutuhkan. Sehingga manusia makhluk terdidik dan dapat mendidik. Nah di sini tadi sudah disampaikan apa syaratnya tadi? Dekat. Karena tidak mungkin pensil bisa menggoreskan tulisan-tulisan itu dengan tebal yang ada di kertas tadi kalau tidak didekatkan. Jadi syaratnya kedekatan. Nah dengan dekat ini maka guru akan dapat data tentang anak. Tercatatlah di dalam catatannya. Tuti 10 halaman, Budi 100 halaman, Jojo 1000 halaman. Maka yang banyak masalah dalam kelas siapa? Jojo. Jojo, mana Jojo? Pas yang nggak tahu putar Pak Jojo. Kalau ada. Dan ini menjadi raport yang sebenarnya. Sehingga ketika kelak orang tua meminta bukti ketika raport per semester diberikan, kenapa anak saya begini? Bacalah disertasi tentang Jojo 1000 halaman. Maka insya Allah orang tua akan mencucurkan air matanya. Kenapa orang tua mencucurkan air matanya? Saya belum pernah mendapatkan dan saya belum pernah menuliskan data tentang anak saya. Tetapi guru ini menuliskan data anak saya sangat lengkap. Berarti selama ini yang menjadi orang tua yang sebenarnya adalah guru di sekolah. Karena orang tua tidak punya catatan tentang setiap anak. Dan dari catatan inilah guru dapat memberikan pengajaran kepada anak. Menyusun RPP dasarnya catatan itu ya. Menyusun penilaian dasarnya catatan itu. Membuat media dasarnya catatan itu. Merencanakan pembelajaran dasarnya catatan itu. Maka catatan itu menjadi assessment awal bagi kita ya. Nah ini assessment awal. Formatif. Formatif dibagi 3 Bapak Ibu. Pertama for learning. Untuk apa? Menyusun RPP. Sehingga guru menjadi proactive teachers. Ada reactive teachers, ada proactive teachers.
Kalau reaktif, anak di korowot sudah berdarah, dipisah oleh guru. Nah, bisa, tapi sudah berdarah. Ini namanya reactive teachers. Kalau proactive teachers, apa yang akan terjadi esok hari sudah terbayangkan akan terjadi. Saking apa? Saking guru punya data yang lengkap tentang setiap anak. Sehingga pada saat menyusun RPP, terbayang muka setiap anak dengan segala karakteristiknya. Sehingga dituangkanlah ke dalam RPP. Pada saat dituangkan terdapat data tentang Jojo yang kukunya panjang dan rada galak sok neros batur. Dengan data ini, maka guru ketika menyusun RPP, pada saat sebelum pembelajaran berlangsung, pra pembelajaran, si Jojo bakal digunting kukunya. Jadi pada saat masuk digunting dalam perencanaan pembelajaran. Jadi bukan hanya kegiatan pendahuluan, tapi ada pra pembelajaran. Biasanya sok baris di luar, katanya pra pembelajaran. Kalau kegiatan pendahuluan udah masuk. Nah, kalau pra pembelajaran di luar biasanya dicek, digigi, diguntingan kukunya. Apa? Si Jojo galak, sok ngeruas. Sehingga pada saat di kelas dikeruas kumaha pun budak teu protes, kurang teu nyeri ya mah. Jika dikelek-ketek cenah tuh. Jadi guru sudah preventif, mencegah apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena guru sudah tahu datanya tentang anak ini ya. Nah, assessment awal ini, assessment for learning, digunakan untuk menyusun RPP. Sehingga RPP-nya menjadikan guru itu proactive teachers ya, preventif ya. Karena guru tahu tentang data anak, baik kognitif maupun non-kognitif ya. Jadi kognitif harus tahu, mau ngajar tentang perkalian, dilihat dulu anaknya. Nah, ini angka berapa? Nggak tahu, pokoknya perkalian, angka kita bisa. Seberapa orang? 5 orang, berarti 5 orang belum mengenal angka. Nah, ini namanya readiness Bapak Ibu. Ini namanya readiness ya, dalam Emmett Tomlinson tentang differentiated instruction. Kemudian berikutnya, nah 2 tambah 3 berapa? Ya mah geus puguh teu bisa bilangan. Pasti mau bisa ngajumlah. 2 tambah 3 berapa? 5 orang tidak bisa menjawabnya, yang lain bisa jawab. Berarti 5 orang tidak bisa penjumlahan. Nah, dengan dasar itu, maka yang lainnya bisa ke perkalian, yang 5 ini penjumlahan, yang ini mengenal bilangan. Maka dalam pembelajaran menjadi differentiated instruction. Pembelajarannya berdiferensiasi secara konten. Kenapa? Karena kita punya data awal, hasil dari assessment formatif awal tentang readiness anak kognitif. Kognitif, readiness-nya, kesiapan belajarnya. Sehingga pembelajaran menjadi berdiferensiasi. Dan kita diselamatkan dengan kata CP dalam kurikulum Merdeka dibanding sebelumnya namanya KD. Apa itu KD? Kemampuan minimal yang harus dikuasai setiap jenjang kelas. Dan di Indonesia jenjang kelas itu 1 tahun. Berarti apa KD itu? Yang harus dikuasai dalam waktu 1 tahun. Wajib, karena minimal. Pengertian KD dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016 apa? Kemampuan minimal yang harus dikuasai pada setiap tahunnya. Padahal banyak sekali, KI1, KI2, KI3, KI4. Sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan ya. Semuanya harus selesai 1 tahun. Sehingga tidak pedagogis. Pak, nah begitu, karena konsepnya dulu hanya 1, yaitu apa? Kelas. Kelas menyatukan 2 konsep di dalam dirinya, yaitu apa? Usia anak dan kemampuan anak. Sehingga anak pada usianya harus bisa kemampuan itu. Semuanya tanpa kecuali. Akibatnya menjadi memaksa anak untuk bisa pada waktu yang ditentukan. Sehingga di kurikulum Merdeka tidak pedagogis seperti itu. Maka muncullah 2 konsep di kurikulum Merdeka, yaitu apa? Kelas dan fase. Fase menyelamatkan anak akan bisa pada waktu dia. Bukan waktu yang ditentukan, bukan. Tapi pada waktu dia masing-masing. Sehingga ada kelas, ada fase. Kelas tentang usia anak, fase tentang kemampuan anak. Beda. Baru kali ini konsep usia dengan kemampuan dipisah. Usia kelas, kemampuan fase. Paham Bapak dan Ibu? Dan tidak ada usianya yang tetap. Setiap detik usia anak selalu bertambah. Maka kalau begitu apa? Seiring bertambahnya usia, maka kelas seharusnya bertambah. Maka di kurikulum Merdeka tidak ada anak yang tinggal kelas kalau konsepnya dipahami dengan benar. Tidak ada anak yang tinggal kelas. Kenapa? Karena kelas tentang usia dan tidak ada usia tetap. Berarti bertambah usia, bertambah kelas. Ini yang disebut dengan automatically promotion. Naik kelas secara otomatis. Dan ini diatur dalam Juknis Assessment dan Pembelajaran Kurikulum Merdeka.
Apa itu? Dalam KOSP tidak perlu menetapkan mekanisme kenaikan kelas. Kenapa? Karena dasarnya kenaikan kelas itu adalah automatically promotion. Apa itu? Naik kelas secara otomatis. Karena kelas mah tentang usia. Apa dampaknya? Dampaknya adalah anak secara usia di kelas 3 SD tapi kemampuannya masih seperti fase A. Yaitu apa? Umumnya kelas 1-2. Fase A. Padahal usianya kelas 3 tapi kemampuannya fase A. Didapat dari mana itu? Dari assessment awal oleh guru kelas 3. Jadi guru kelas 3 pada saat mau mengajar lakukan assessment awal tentang materi-materi yang ada di bawah, di fase A. Ternyata banyak anak yang masih belum selesai fase A-nya. Maka guru akan melaksanakan apa tadi? Pembelajaran berdiferensiasi secara konten. Tuh, asesmen awal dengan pembelajaran berdiferensiasi tidak bisa dipisah. Karena tidak mungkin ada pembelajaran berdiferensiasi tanpa ada asesmen awal. Nah, ini dampak dari apa? Dampak dari adanya fase, yaitu apa? Akan ada asesmen awal dan akan ada pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu. Dan CP pengertiannya menjadi lebih pedagogis. Kalau KD kompetensi minimal, maka guru ketika mengajar banyak yang melihat materi dalam KD dulu dibanding melihat anaknya. Akibatnya anak menyesuaikan dengan materi. Materi robot, anak manusia. Bagaimana memanusiakan manusia dengan robot? Tapi sementara ini robot dibuat menjadi subjek. Materi itu jadi subjek pendidikan selama ini Bapak dan Ibu. Sehingga materi menjadi pengendali. Robot menjadi mengendalikan manusia. Maka tidak mungkin nanti dihasilkan manusia yang jadi manusia. Tidak mungkin ada memanusiakan manusia. Tidak mungkin ada humanisasi. Padahal pendidikan proses humanisasi. Karena yang memanusiakannya robot. Yaitu apa? Materi. Kurikulum Merdeka nggak mau seperti itu. Maka digantilah KD dengan CP. Apa itu CP? Saya kasih ilustrasi. CP itu seperti ini. Capaian pembelajaran. Artinya, pada waktu yang sama ditetapkan oleh pemerintah, misalkan 1 minggu gitu, anak bisanya akan beda. Yang ini bisa bilangan, yang ini sudah penjumlahan, yang ini sudah perkalian. Nah, ini namanya capaian. Dengan kata capaian, dengan konsep capaian, maka anak diperlakukan sebagai subjek. Jadi bukan materi yang jadi subjek, tapi anaknya. Jadi anak ini dalam 1 minggu bisanya perkalian, anak ini bisanya penjumlahan, anak ini bisanya bilangan. Itu namanya capaian masing-masing gitu. Paham Bapak dan Ibu? Ilustrasi yang kedua, pada kompetensi yang diharapkan sama, anak bisanya waktunya akan beda. Contoh, dalam di kelas 1 atau di fase A sampai kelas 2, anak misalkan umumnya harus bisa perkalian. Ya. Tetapi dalam konteks capaian, dalam kompetensi yang sama, diharapkan sama, anak waktunya akan beda. Yang ini masa minggu, anu ini 2 tahun, anu ini 5 tahun, anu ini 11 tahun. Beda-beda. Untuk bisa hal yang sama, waktunya akan beda. Nah, ini namanya capaian. Sehingga fase tidak dibatasi dengan waktu. Salah ketika kita mengatakan fase A kelas 1 dan 2. Salah. Karena kalau mengatakan demikian, maka akan kembali ke pengertian kompetensi dasar. Bedanya kalau KD masa tahunan, kalau CP mah 2 tahunan gitu, sama saja. Tidak pedagogis, Bapak Ibu. Maka jangan dihilangkan kata-kata di depannya, yaitu apa? Umumnya. Fase A, umumnya kelas 1 dan 2. Jadi umumnya anak-anak itu selesai membaca itu di kelas 1 dan 2. Kecuali anak yang slow learner. Ini yang disebut dengan pada umumnya. Anak yang slow learner bisa jadi bisa bacanya di kelas 5. Berarti fase dia selesainya di kelas 5 untuk apa? Membaca gitu Bapak Ibu. Jadi ini kalau tidak dipahami akan gagal. Karena ini filosofi Bapak Ibu, teoritis. Dan ini sudah saya gali bersama tim pengembang kurikulum karena saya banyak protes ketika itu. Ternyata setelah disepakati maknanya demikian. Apa itu? Umumnya jangan sampai dihilangkan. Sekali umumnya dihilangkan, gagal lagi kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena memaksa selesai 2 tahunan. Maka umumnya jadi pengikat. Fase A umumnya kelas 1 2. Fase B umumnya kelas 3 4. Karena ada anak yang slow learner, selesainya bisa jadi di kelas 5 gitu. Untuk kompetensi-kompetensi yang ada di fase A. Nah, ini penting untuk dipahami. Nah, ini namanya assessment for learning. Pada saat mau mengajar ditanya anaknya, "Nah,
Belajar inginnya seperti apa? Nu iya hayang joget, nu iya hayang nyanyi. Diferensiatif. Ini namanya assessment awal non kognitif. Bisa melalui tanya jawab, wawancara, Bapak dan Ibu. Bisa. Misalkan 1 jam sebelum mengajar, 5 menit sebelum mengajar, 1 menit sebelum mengajar, kita bisa melakukan assessment formatif awal. Untuk apa? Untuk kita merancang pembelajaran gitu Bapak Ibu. Sebelum pembelajaran kita lakukan, kita punya data. Kemudian bisa jadi kita mengamati sebelum pembelajaran pada saat mau masuk ke pembelajaran inti, kemudian kita ajak anak-anak untuk apa? Joget pada hari Minggu betul. Dikasih ini apa? 2 tambah 3 pikiran budak berarti apa? Dia bermasalah visualnya. Kadang-kadang dia berarti auditori dia. Nah dari sana guru dapat assessment non kognitif awal, sehingga bisa dijadikan rujukan untuk menyusun RPP. Berdiferensiasi RPP jadinya. Yang visualis gini, yang kinestetik gini, yang auditori gini, beda-beda. Yang kepribadiannya sanguinis begini, yang melankolis seperti ini, beda-beda. Kalau bisa 30 anak beda dilayani berbeda, itu hebat. Kalau bisa, opsi 1 enggak? Bu, terbiasa. Iris bawang itu jangan terlalu tipis, irisnya agak tebal. Apa? Buatlah 10 kelompok dengan layanan berbeda, karena 10 kelompok ini beda. Dan yang 1 kelompok relatif seragam. Maka 10 kelompok diberikan layanan berbeda. Kelompok 1 gini, kelompok 2. Pak, aku terbiasa, capek kene, udah bujur badan, suruh dipajul wae jalina. Can pernah nyatetan budak, belum pernah melangkahkan kaki menuju kebaikan. Guru nilainya 0. Kenapa? Tidak ada 1 langkah pun menuju kebaikan. Ke masjid pun ditulis langkahnya. Maka menuju kebaikan, yaitu anak yang akan kita selamatkan, akan ditulis setiap langkahnya. Maka di kurikulum Merdeka diberikan kesempatan untuk guru meraih kemuliaan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Syaratnya tadi, dekat dengan anak. Maka setiap anak akan didatangi. Setiap langkahnya menuju anak akan dicatat menjadi banyak kebaikan. Kesini 50 langkah, pindah bergeser 20 langkah, pindah lagi 70 langkah, mundur lagi 100 langkah. Berapa kebaikan yang kita dapatkan dalam 1 hari? Maka guru mah peluang banyak untuk masuk surga. Kalau mau melangkah gitu. Mata nanti yang dikenali oleh siswa adalah siapa? Guru yang mau melangkah. Cirinya apa? Parises, bitis, kelas, rata badan, ya. Lamun anu nilainya 0, bujur badan. Dan pernah ngalengkah, gak? Sehingga di kurikulum Merdeka akan sulit mencari guru. Kenapa? Gurunya kebanyakan dekat dengan anak, berbaur dengan anak. Kenapa? Karena kurikulum Merdeka itu yo ayo, bukan perintah. Karena di Ki Hajar Dewantara menentang reker entukan. Apa itu perintah paksaan? Seperti apa? Menunjuk. Karena jari telunjuk itu 1 untuk anak, 4 yang untuk kita sendiri disembunyikan. Kebanyakan. Kan guru lah menunjuk ya. Padahal obatnya kamu orang gitu. Kadang-kadang sok ditutup kieu ka batur. Kamu idenya enggak. Makanya ada ajakan di dalam bahan ajar, ayo membaca, guru nama jadi bendahara bos gitu. Karena menunjuk, kalau suruh membaca siapa? Anaknya, guru nama bendahara bos gitu. Makanya kurikulum Merdeka apa? Ayo itu apa? 10 jari habis ke kita. 10 jarinya habis ke kita. Jadi kalau begitu apa? Ayo berdiskusi, maka gurunya ikut berdiskusi. Ayo mengamati, gurunya ikut mengamati. Ayo membaca, gurunya maca tiola. Eta ayo. Ini yang disebut dengan penggerak ya. Jadi gurunya menggerakkan, Bapak dan Ibu. Nah, itu filosofi ayo itu. Apa? Mulai dari guru. Maka akarnya saya nyari guru di kelas di kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena letaknya bukan di sini. Letaknya bukan di depan papan tulis, tapi letaknya di sana. Kolong meja. Bernalia sama dibilang. Sudut kanan atas, sebelah sana sedang apa? Minusan kuku budak. Sebelah sana netekan kuku budak, nyolekan taina. Kelak EPB, KPK, penjumlahan bisa jadi dilupakan, tapi sentahan itu akan selalu ada dalam hati siswa. Itu namanya pendidikan, Mbak. Jadi mau mendidik, mau mengajar oleh GO, oleh Primagama. Kalau sekolah mah mendidik. Mendidik itu apa? Sentuhan itu, Bapak dan Ibu. Apalagi kelas awal. Sentuhan itu yang akan memberikan motivasi yang besar untuk anak tetap hidup, berjuang, struggle, survive, resilience ya. Itu penting untuk hidup siswa itu. Nah dengan demikian maka guru harus dekat dengan anak ketika mengajar tadi satu demi satu. Nah ini konsep tentang CP tadi ya Bapak Ibu. Karena kita akan geraknya dari sini. Ini baru assessment for learning. Berikutnya adalah assessment as learning.
selama proses pembelajaran. Ini yang disebut dengan ongoing assessment dalam Emerson Tomlinson. Jadi pembelajaran berdiferensiasi tidak mungkin terjadi kalau apa? Kalau assessmentnya tidak ongoing. Apa itu ongoing assessment? Tidak ada waktu untuk kita tidak mengakses. Karena apa? Karena belajar itu menilai dan menilai itu belajar. Ini yang disebut dengan assessment as learning. Jadi tidak ada waktu untuk kita tidak mendapatkan informasi tentang anak. Bentuknya apa saja? Nah, ini namanya assessment as learning selama proses pembelajaran. Untuk apa? Mengubah RPP. Jadi assessment selama pembelajaran tujuannya untuk kita mengubah RPP. Dulu kita kaku dengan RPP. Di kurikulum Merdeka kita harus mengubah RPP. Terbalik. Maka prinsip di kurikulum Merdeka apa? Fleksibel, mudah dipahami, sederhana. Maka RPP pun harus fleksibel. Jadi RPP yang bagus dalam kurikulum Merdeka apa? RPP yang mudah diubah-ubah tergantung kondisi di kelas. Dulu apa? Kalau kita membuat RPP, anak akan dikelompokkan 6 kelompok. Setiap kelompok akan terdiri dari 6 orang. Anu hadir esok 2 budak. Di kurikulum Merdeka tulis RPP-nya fleksibel. Apa itu? Anak akan dikelompokkan. Titik. Kumaha anak kayaknya. Mau hadir hiji berarti itu jadi. Mau hadirnya 5 akan jadi 2 dan 3. Nah, ini namanya RPP fleksibel. Dan sederhana apa? Yang rutin-rutin tidak perlu ditulis di RPP apa? Nyanyi Indonesia Raya, ngabsen, agak apa? Berdoa. Kan itu mah wajib, nggak perlu ditulis. Yang ditulis di RPP yang memungkinkan kita lupa. Apa itu? Yang beda hari ini dengan besok. Sekarang eksperimen, tanya jawab, besok demonstrasi, presentasi. Beda kan? Nah, itu ditulis tuh. Sehingga RPP tidak terlalu tebal seperti disertasi. Karena semakin tebal RPP, maka guru tidak akan bebas untuk mengubahnya. Akibatnya ketika mengajar lebih cenderung niron karena RPP dibanding ngeliat budakna. Karena sian poho. RPP na lebar, terus video salah-salah mata tuh. Sehingga ngajar teh kieu terus dah. Pada saat tinggal di budak geus areueuh kabeh. Nah, di kurikulum Merdeka nggak mau begitu. Buat RPP yang sederhana karena yang harus kita lihat adalah anaknya. Dan dalam pembelajaran mengubah RPP itu fitrah. Kenapa? Karena RPP berencana, dibuat ideal. Kejadian di kelas bisa jadi beda. Maka apa yang kita lakukan? Keluarlah dari RPP. Gitu Bapak Ibu. Jadi assessment selama proses digunakan untuk apa? Mengubah RPP-nya. Nah, kumaha bentuknya? Dalam RPP tidak ada icebreaking, tapi ketika kita melakukan assessment selama pembelajaran dengan pengamatan, berilingan guru teh. Nah, itu aja. Jo. Kenapa? Tidur. Ya, ini apa tidurnya larut malam Pak, dan di sini tidak ada yang menyenangkan, membosankan, tidak ada ice breaking. Oke, berdiri semua. Ini quick response. Quick response adalah salah satu ciri assessment formatif, yaitu apa? Responnya cepat, umpan baliknya cepat. Tadi kita punya data apa itu? Dodo tertidur di kelas, assessment formatif kan? Iya. Umpan baliknya apa? Yo berdiri semua, pegang bahu, ice breaking tak? Padahal di dalam RPP nggak ada ice breaking. Karena anak butuh ice breaking, maka kita mengubah RPP kita. Ini namanya assessment formatif selama proses pembelajaran. Untuk apa? Mengubah RPP. Dan responnya quick. Apa? Cepat umpan baliknya. Tidak disimpan dulu. Kalau disimpan ciri-ciri sumatif kan? Kalau formatif itu responnya cepat Bapak dan Ibu. Ciri-cirinya itu kan. Dan datanya more kualitatif. Apa itu more kualitatif? Bukan angka, tapi kata-kata. Tuti bobo di kelas saya bukan 70-30. Sekali kita menulis 70 tanpa kita ketahui 30-nya nggak bisa apa, 70-nya bisa apa, maka penilaian sudah berubah menjadi sumatif. Jadi penilaian formatif, setiap apa yang kita tulis selalu punya makna di balik itu. Ini namanya assessment formatif. Untuk apa? Untuk kita memperbaiki layanan kita. Nah, ini namanya formatif. Ini penting Bapak dan Ibu, ya. Tolong dipahami. Jadi assessment formatif apa? Quick response, datanya kualitatif, punya makna, boleh angka boleh, tapi kode masalah angkanya. Contoh, anak ini 2, anak ini 3, yang 2 apa? Miskonsep, yang 3 apa? Salah rumus, yang ketiga apa? Salah ngitung, tak eta penyakit. Jadi 2 nate sanes 2 angka. Nilai bukan, tetapi kode. Kode masalah belajar anak. Anak ini 1 apa tuh? Tidak disiplin. Anak ini 2 apa tuh? Kurang sopan tuh. Kayak kode-kode kan. Jadi angka dalam assessment formatif bukan nilai, tetapi kode tentang masalah, tentang karakteristik, tentang ciri, ya, tentang anak tadi. Nah, itu namanya assessment as learning.
Dan yang terakhir adalah asesmen formatif di akhir. Asesmen formatif di akhir. Nah, kebanyakan kemarin asesmen itu di akhir. Namanya sumatif, berarti kalau slow response. Apalagi serba dirapotkan high stake, karena formatif itu low stake. Low stake itu apa? Bukan tentang lulus tidak lulus, bukan tentang naik atau tidak naik, tetapi tentang perbaikan layanan kita yang lemah untuk kita perbaiki. Nah, ini asesmen formatif. Untuk apa asesmen formatif of learning di akhir? Untuk memetakan masalah belajar anak setelah belajar materi tadi. Contoh, kalian sudah diajarkan, anak ini miskonsep, anak ini salah hitung, anak ini salah rumus, anak ini sembrono, anak ini apa? Oh, setiap anak punya data tentang apa? Masalah belajarnya. Ini namanya assessment of learning. Nah, assessment formative of learning hari ini dijadikan dasar untuk menyusun RPP esok hari. Maka of learning hari ini menjadi assessment awal esok hari. Paham? Paham maksudnya? Jadi pada saat nyusun RPP tidak assessment awal lagi, bisa jadi udah aja data kemarin of learning, kan kita udah punya data. Itu dijadikan dasar untuk kita nyusun RPP. Berarti of learning hari ini menjadi for learning esok hari. Paham Bapak dan Ibu? Nah, ini namanya assessment formatif. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Oke, nanti akan ada tanya jawab. Dan assessment formatif bukan untuk menguji, tapi perbaikan, sehingga bukan untuk dirapotkan. Maka di kurikulum Merdeka yang masuk ke rapot hanya sumatif saja. Sumatif 1 tambah sumatif 2 tambah sumatif 3 tambah sumatif 4, tergantung banyaknya TP dalam ATP. Kalau dalam ATP ada 5 TP, maka akan ada 5 assessment sumatif. Kalau ada 10 TP, maka akan ada 10 assessment sumatif. Kenapa? Karena sumatif tentang puncak, dan puncak tentang TP dalam ATP. Yaitu apa? Goals atau TP-mu. Kalau TP-TP harian atau indikator TP atau TP khusus atau objektif, itu bukan untuk assessment sumatif, tapi untuk assessment formatif. Maka dalam konteks assessment formatif tidak pakai KKTP. KKTP digunakan pada saat assessment sumatif saja, pada saat melihat anak sampai di puncak atau tidak. Nah, ini namanya KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dulu mah namanya KKM. Kenapa KKM hilang? Karena KKM bersifat absolut, berbahaya. Apa itu absolut? Angkanya mutlak 75. Maka 75 menjadi Tuhannya anak. Kalau angka itu absolut, maka yang ada membandingkan. Anak dibandingkan dengan 75. Maka kalau ini dibiasakan, maka membandingkan satu anak dengan anak yang lainnya. Maka kalau begitu apa? Keluar dari kurikulum Merdeka. Karena anak bukan untuk dibandingkan, karena dia terlahir dengan potensi yang unik. Jadi akan gagal filosofinya. Kalau apa? Kalau tadi ya, di dalam pembelajarannya seperti yang tadi saya sampaikan. Dengan demikian, maka karena anak punya potensi bukan untuk dibandingkan, maka KKM bilang muncullah KKTP. Boleh, ada angkanya boleh, tapi interval. Kalau interval bukan membandingkan, tetapi memetakan. Tolong bedakan membandingkan dengan memetakan, Bapak Ibu. Kalau membandingkan titik dengan titik. Kalau memetakan daerah, dia ada di mana? Di sini, oh berarti harus diginikan. Kalau ada di sini harus diginikan, maka intervensi akan berbeda layanannya kalau anak berada pada posisi yang berbeda. Ini namanya memetakan. Nah, kurikulum Merdeka bukan membandingkan, tetapi memetakan, lebih pedagogis. Nah, KKTP ini Bapak dan Ibu. Sebentar. Jadi yang masuk ke dalam rapot apa? Sumatif. Dan sumatif itu paling banyak sebanyak TP dalam ATP, paling banyak. Karena bisa jadi 2 TP disatukan sumatifnya, bisa jadi TP 1 tambah dengan TP 2, nanti sumatifnya dihijikan, boleh. Jadi paling banyak sebanyak TP, paling banyak kan? Pak, boleh nggak sumatif pada saat setiap pos, setiap objektif atau setiap TP khusus, setiap indikator TP terlalu banyak sumatif, berarti terlalu banyak menguji, keluar lagi dari kurikulum Merdeka. Jadi kalau saya ibaratkan, TP dalam ATP itu seperti puncak gunung, seperti satu gunung. Kalau ada satu gunung, ada berapa nama gunung tadi? Ada satu nama. Oke, saya kasih ilustrasi supaya paham. Mohon maaf, saya dari dasarnya Bapak Ibu. Ya, ini salah satu ATP. ATP itu adalah apa? Ya, apa itu? Salah satu bentuk silabus
di kurikulum Merdeka yang paling sederhana. Salah satu bentuk silabus di kurikulum Merdeka yang paling sederhana. Jadi bukan silabus, bukan. Ada yang mengatakan bahwa ATP adalah silabusnya kurikulum Merdeka. Bukan. ATP itu salah satu bentuk silabus di kurikulum Merdeka yang paling sederhana. Kenapa? Karena satu komponen, yaitu apa? Tujuan pembelajaran. Kalau mau nambah silakan, berarti itu silabus yang lain. Maka di dalam Permendikbud tidak dikatakan tidak dikatakan ATP. Coba baca. Permendikbud Ristek nomor 16 tahun 2022. Tidak ada kata-kata ATP. Kata-katanya apa? Silabus. Kenapa? Karena bentuknya boleh apapun, dan silabus yang paling sederhana namanya ATP. Kemudian lihat Permendikbud Ristek nomor 16 tahun 2022 yang proses. Disebutkannya bukan modul ajar, nggak ada modul ajar. Apa yang disebutkan? RPP. Kenapa coba? Karena modul ajar adalah salah satu bentuk RPP yang paling ideal. Orang menyebutnya RPP plus. Jadi tolong kata-kata ini diperhatikan, karena akan menggelapkan orang yang sudah terang. Kalau tidak paham, menggelapkan orang yang sudah terang. Jadi modul ajar apa? Salah satu bentuk RPP di kurikulum Merdeka. Bahkan guru yang sudah membuat modul ajar nggak perlu lagi membuat RPP, karena modul ajar sudah lebih dari RPP. Orang menyebutnya RPP plus gitu. Kecuali kalau guru lupa membuat modul ajar, maka buat RPP. Apa bedanya? Modul ajar mah dipegang oleh anak, RPP mah dipegang oleh guru, gitu bedanya. RPP mah yang satu halaman, modul ajar mah yang banyak, yang dipegang oleh siswa. Isinya aktivitas belajar anak. Dulu mah apa? Kumpulan LKPD dan bahan ajar, gitu namanya modul ajar. Selama ada apa? Tujuan, langkah pembelajaran, penilaian, media, itu modul ajar. Paling minimal memuat itu. Kalau RPP paling minimal 3. Apa itu? Tujuan, langkah pembelajaran, penilaian. Beda ya? Modul ajar 4 minimal, apa itu? Tambah media. Kalau RPP mah 3 minimal. Apa itu? Tujuan, langkah pembelajaran, penilaian. Di mana Ayana? Ayana di Juknis. Bagian sudah membaca. Kalau belum membaca ya dapat dari sana. Kita lihat. Ibaratkan satu TP ini, saya tidak menjelaskan lagi bagaimana menyusun ATP, saya anggap udah bisa ya. Satu TP ini ibaratkan satu puncak gunung. Maka TP ini akan ada di puncak. Paham Bapak Ibu? Ya. Kalau kita punya gunung, maka gunung itu punya berapa nama? Satu nama. Gunung Bukit Tunggu ya Bukit Tunggu. Kemudian apa? Buraka ya Buraka. Tangkuban Perahu ya Tangkuban Perahu. Berarti apa? Satu TP ini akan menjadi satu materi pokok. Sekali lagi, satu TP ini satu gunung. Satu gunung punya berapa puncak? Satu puncak, karena puncak itu paling yang tertinggi pasti. Kalau gitu apa? Satu gunung akan satu puncak. Berarti satu TP, karena TP ini yang di puncak. Dan satu gunung itu punya satu materi, yaitu satu nama, yaitu apa? Makna sila Pancasila. Tuh, kalau begitu apa? Satu materi pokok, satu TP, satu puncak gunung. Paham sampai sini ilustrasinya? Paham ya Bapak Ibu? Guru yang sayang kepada anaknya, ketika anak mendaki gunung, menyediakan apa? Peta perjalanan, bisa anak tersesat. Peta ini disebut modul ajar. Nah, ketika anak mendaki gunung, maka lebih baik diberikan banyak peta. Kalau gunungnya ada 3 di sini, berarti 3 peta diberikan, atau mau satu persatu. Mendaki Bukit Tunggu, kasih peta Bukit Tunggu. Mending satu-satu, mending semuanya. Mending satu-satu, karena kalau semuanya bisa salah ngambil, nanti tersesat. Berarti kalau begitu apa? Satu TP, satu materi pokok, satu modul ajar. Karena modul ajar menjadi peta menuju puncak. Paham saya Bapak Ibu ilustrasinya? Jadi apa? Satu materi pokok, satu TP, satu modul ajar, satu kali asesmen sumatif. Nah, gitu Bapak Ibu. Karena sampainya anak di puncak akan dilihat oleh guru melalui apa? Melalui asesmen sumatif. Dasarnya apa? KKTP. Jadi kalau KKTP tercapai, bukti anak sudah nongkrong di puncak gunung gitu Bapak Ibu. Dan itu didapatkan dari apa? Dari asesmen sumatif. Nah, tujuan dari asesmen sumatif untuk apa? Untuk melihat apakah anak selama di kelas 1 itu sudah pernah nongkrong di puncak gunung yang ada di kelas 1, yaitu TP-TP kelas 1. Kalau sudah, berarti aman. Artinya apa? KKTP-nya memang sudah tercapai, anak sudah sampai di puncak. Artinya anak sudah sampai di puncak, diases menggunakan asesmen sumatif, dan hasilnya dirapotkan. Jadi yang dirapotkan adalah apa? Sampainya anak di puncak.
Sekali lagi, yang dirapotkan adalah apa? Sampainya anak di puncak. Dan sampainya anak di puncak dinilai dengan apa? Sumatif. Kriterianya apa? KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Pak, ada bedanya KKTP dengan KKM apa? Kalau KKM, anak sampai di puncak, cirinya itu adalah bendera yang ditancap dalam satu titik. Tak ditancap. Maka kalau ada 30 anak sampai di puncak, cirinya sudah pada megang bendera. Bayangkan kalau ada 30 anak, RKB megang bendera kan luhur? Ente. Makanya dalam kurikulum Merdeka, anak sampai di puncak itu bukan titik, teman-teman, tetapi area, daerah. Betul nggak? Kalau puncak itu bukan titik, daerah. Ada anak yang sudah di sini, berarti udah sampai di puncak. Kayak di sana sudah sampai di puncak. Ada anak yang karek legegan sampai di puncak, aja guru teh. Karunya budak lima sampai di puncak teh. Tah eta teh namina KKTP. Sehingga KKTP mah bukan titik absolut, tetapi interval daerah, Bapak Ibu. KKTP itu. Jadi 0 sampai 40 anak belum sampai di puncak. 40 sampai 60 belum sampai di puncak. 60 sampai 80 sampai di puncak. Ditetapkan oleh sekolah. Dasarnya apa? Dasarnya kasih sayang. Jadi hak prerogatif guru menetapkan KKTP. Bukan lagi oleh kementerian. Dulu KKM ditetapkan oleh kementerian dalam Permen 75. Padahal yang lebih tahu tentang anak adalah apa? Gurunya. Jadi dengan dasar tadi, guru dengan penuh kasih sayang, ayah anak anu berjuangnya luar biasa, tapi dia lemah. Karek noloh, dia karek di puncak, saya guru teh saking ada kasih sayang untuk anak ini. Gue sampai di puncak gue lah. Udah kira gue noloh, perjuangan lagi gue hebat. Daek sapo lagi gue untung. Daek sapo lagi gue untung. Eta budak setiap hari datang ke sekolah mau nyari apa gitu. Si guru teh ada saran teh kasih sayang dalam menetapkan KKTP teh. Dasar nanti. Ditambah yang lainnya, Bapak. Nah, sudah paham Bapak Ibu? Sudah? Sudah ya? Oke. Guru yang sayang kepada anak ketika anak suruh mencapai puncak, pernah mendaki gunung? Biasanya disediakan pos pengecekan supaya anak dicek tersesat atau enggak. Pernah? Ya. Setiap 1 kilo ada pos 1, ada pos 2, ada pos 3. Nah, pos ini namanya TP khusus. TP khusus inilah untuk membuat RPP. Jadi kalau TP puncak, ya, itu untuk asesmen sumatif. Kalau TP khusus, jadi TP puncak itu untuk silabus atau ATP. Kalau TP pos, ini namanya TP khusus atau objektif atau indikator TP atau TP harian. Nah, ini untuk membuat RPP. Nah, anak sampai di pos diases. Sampai di pos atau enggak? Asesmennya namanya apa? Asesmen formatif. Sekali lagi, anak sampai di pos di TP khusus dicek. Namanya apa? Asesmen formatif. Dalam konteks asesmen formatif, kalau anak tidak sampai di pos bukan salah anak, bisa jadi salah RPP guru atau modul ajar guru atau peta guru atau guru salah melakukan pembimbingan sehingga anak menjadi tersesat. Itu ini namanya asesmen formatif. Nah, saya nanya, kalau ada gunung lebih banyak pos atau lebih banyak puncak? Pos. Kalau gitu apa? Akan lebih banyak asesmen formatif dibanding asesmen sumatif. Kalau begitu apa? Akan lebih banyak menuntun anak dibanding menguji anak. Itulah kurikulum